Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Halo semuanya, sahabat Nurul Alam TV yang dimuliakan Allah. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Jadi di video kali ini kita akan mengaji kitab Bulughul Maram, yang dimana kita sudah mencapai hadis ke-42, bab berwudu. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza staiqaza ahadukum min naumihi falyantathir salasan fa inna syaitana yabitu ala khaysyumihi. Muttafaqun alaih. Hadis ini bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidur, hendaklah ia menghirup air ke dalam hidungnya lalu menyemprotkannya sebanyak 3 kali, karena semalaman setan berada di dalam rongga belakang hidungnya. Muttafaqun alaih. Jadi hadis ini dianjurkan apabila kita setiap bangun tidur, kita harus menghirup air ke hidung, kemudian kita semprotkan keluar. Karena apa? Karena ada setan yang menginap di belakang tenggorokan hidung kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Lanjut, hadis ke-43. La yadri. Hadis ke-43, wa anhu iza staiqaza ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha salasan fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Muttafaqun alaih wa hadzal lafzu muslimin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidur, janganlah kalian mencelupkan tangan kalian ke dalam wadah, ke dalam bejana sebelum mencucinya sebanyak 3 kali. Karena apa? Karena ia tidak tahu kemana saja tangannya semalaman, ya kan? Bisa saja dia menggaruk bokongnya, ya, menggaruk kemaluannya ketika tidur, kan kita tidak tahu. Nah, jadi di hadis ini disarankan untuk kita semua apabila bangun tidur jangan lupa untuk mencuci tangan sebanyak 3 kali. Baru habis itu bolehlah kita mencelupkan ke wadah atau minum ke gelas gitu ya. Lanjut, hadis ke-44. Wa an Lakit bin Sabirah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbigil wudu'a wa khallil bainal asabi'i wa balligh fil istinsyaki illa an takuna iman. Akhrajahul arba'atu wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Dari Lakit bin Sabirah radhiyallahu an menyampaikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sempurnakanlah wudu, sela-selalah antara jari jemari, hiruplah air ke dalam hidung sedalam-dalamnya, kecuali jika kamu sedang berpuasa. Diriwayatkan oleh Imam 4. Hadis ini dinilai sahih oleh Ibnu Khuzaimah. Jadi hadis ini Rasulullah menyuruh kita semua untuk menyempurnakan wudu ya. Jangan sampai ada yang salah dalam berwudu. Kita harus tertib wudunya, mendahulukan anggota kanan. Harus tertib, misalnya kumur dahulu ya. Kumur, terus menghirup air sampai ke hidung, kemudian baru kita niat berwudu dan kemudian membasuh muka kita dan seterusnya. Pokoknya harus runtut. Jangan kita misalnya cuci tangan
membasuh kedua tangan dulu baru membasuh muka, atau membasuh kaki dahulu kemudian tangan kemudian membasuh wajah. Itu tidak boleh. Pokoknya wudu itu harus bagus, harus sempurna. Jangan lupa jari jemari juga harus diperhatikan, jangan sampai air tidak sampai kepada jari jemari kita. Pokoknya kita harus menyela-nyela air di antara jari jemari. Oke. Lanjut hadis ke-45. Wali Abi Dawud fi riwayatin iza tawadda'ta famadmid. Sedang dalam riwayat Abu Dawud disebutkan, jika kamu berwudu maka berkumurlah. Hadis ke-46. Wa an Utsman radhiyallahu ta'ala anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihyatahu fil wudu'i. Akhrajahu Tirmizi wa shahahahu Ibnu Khuzaimah. Hadis ke-46 yang bersumber dari sahabat Utsman radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyela-nyela jenggotnya dengan air saat berwudu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi barang siapa yang mempunyai jenggot, bapak-bapak yang punya jenggot, harus menyela-nyela ya jenggotnya dengan air, karena Nabi SAW juga melakukan hal tersebut. Lanjut hadis ke-47. Wa an Abdullah bin Zaidin qala inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam utiya bisulasai muddin faja'ala yadluku di ziraihi. Akhrajahu Ahmad wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu an yang mengatakan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diberi 2/3 mud air. 1 mud itu setara dengan 2 liter. Berarti kalau 2/3 berapa? 5 ya, atau hampir 5 lah. Kemudian beliau menggosok kedua lengan tangannya. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini dinilai sahih oleh Ibnu Khuzaimah. Jadi bagi kalian yang tahu ukuran 2/3 mud, silahkan komentar di bawah ya. Lanjut hadis ke-48. Wa anhu annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'khuzu li uzunaihi ma'an ghairal ma'il ladzi akhazahu li ra'sihi. Akhrajahu al-Baihaqi wa huwa inda Muslimin min hadzal wajhi bilabzin wa masaha bi ra'sihi bima'in ghairi fadli yadayhi wa huwal mahfuzu. Hadis ke-48 dari Abdullah bin Zaid bahwa ia pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil air untuk mengusap kedua telinganya selain air yang beliau telah gunakan untuk mengusap kepalanya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Muslim dari jalur sanad yang sama dengan lafaz, dan beliau mengusap kepalanya dengan air yang bukan dari sisa air yang dia gunakan untuk membasuh kedua tangannya. Riwayat ini mahfuz. Jadi setiap kita berwudu harus mengambil air yang baru. Jangan air bekas kita gunakan membasuh tangan, kita gunakan juga untuk membasuh kepala misalnya. Itu jangan ya. Pokoknya harus airnya baru semua, jangan air bekas wudu. Lanjut hadis ke-49. Wa an Abi Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati gurran muhallajina min asaril wudu'i faman istata'a minkum ayyutilla gurratahu falyaf'al. Muttafaqun alaih wal labzu li Muslimin. Hadis ke-49 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya umatku akan datang
pada hari kiamat kelak dengan wajah, tangan dan kaki mereka yang berkilau dan bercahaya karena bekas wudu. Barang siapa yang mampu memanjangkan kilauan itu, hendaklah ia lakukan. Muttafaqun alaih, dan lafaz hadis ini oleh Muslim. Jadi ini kabar gembira bagi untuk kita semua yang sering berwudu. Apabila nanti kita telah meninggal, maka maka umat Rasulullah SAW nanti pada hari kiamat akan mempunyai wajah, tangan dan kaki yang bersinar, yang bercahaya karena umatnya Nabi Muhammad SAW sering berwudu. Mulai dari sekarang yuk kita sama-sama melanggengkan wudu ya, mengistiqomahkan wudu. Ketika kita sudah berwudu kemudian sholat dan kemudian batal, langsung kita wudu lagi. Bukan wudu untuk sholat, melainkan wudu untuk menjaga kita tetap dalam keadaan suci. Insya Allah nanti kita di hari kiamat akan datang dengan wajah yang berkilau, dengan tangan dan kaki juga berkilau, insya Allah. Wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, share dan juga komentarnya ya. Yuk kita sama-sama tembuskan channel ini sampai 13.000 subscriber. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.